Kiamat ekonomi? Beginilah jika ekonomi Indonesia jatuh. Di tengah gemuruh dinamika global, mulai dari ketegangan geopolitik, perang dagang antar negara adidaya, hingga kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat, Indonesia sebagai negara berkembang tidak kebal dari guncangan. Maka, pertanyaan krusial pun muncul. Apa yang terjadi jika ekonomi Indonesia jatuh? Ini bukan sekadar hipotesis akademik atau ramalan pesimistis. Ini adalah skenario yang wajib dipahami semua pihak, dari pembuat kebijakan hingga masyarakat biasa. Karena ketika fondasi ekonomi sebuah negara runtuh, bukan hanya angka-angka statistik yang terjun bebas, tapi juga kualitas hidup, kestabilan politik, hingga eksistensi sosial jutaan warga negara. Apa yang dimaksud dengan ekonomi jatuh? Pertama-tama, kita harus menyepakati definisinya. Ekonomi jatuh bukan sekadar pertumbuhan produk domestik bruto, PDB, yang melambat. Ini adalah kondisi ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi drastis, nilai tukar rupiah merosot tajam, angka pengangguran melonjak, inflasi tak terkendali, dan sistem keuangan nasional berada di ambang kolaps. Dalam sejarah, Indonesia pernah nyaris berada di titik ini saat krisis moneter tahun 1997, ketika nilai tukar rupiah anjlok dari 2.500 per dolar, Amerika menjadi lebih dari 16.000 hanya dalam waktu beberapa bulan. Namun kini, skenario jatuh itu memiliki banyak pemicu baru. Utang luar negeri yang membengkak, ketergantungan pada ekspor komoditas, defisit transaksi berjalan, volatilitas harga energi global, hingga arus modal asing yang sangat fluktuatif. Dampak langsung, masyarakat menjadi korban pertama. Ketika ekonomi jatuh, dampak paling langsung dirasakan oleh rakyat kecil. Lapisan bawah masyarakat yang selama ini hanya cukup untuk makan sehari-hari akan paling duluan merasakan pahitnya krisis. Harga kebutuhan pokok naik, penghasilan menurun, dan daya beli ambruk. Inflasi akan melonjak, terutama pada sektor bahan pangan dan energi. Bayangkan saja jika harga beras melonjak 2 kali lipat, bensin naik drastis, dan tarif listrik menyesuaikan karena nilai tukar rupiah terus melemah. Sementara itu, para pekerja formal pun tak luput dari imbasnya. Perusahaan akan memangkas tenaga kerja demi efisiensi. UMKM, tulang punggung ekonomi rakyat yang menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional, akan kolaps jika daya beli masyarakat hilang dan mereka tidak mampu mengakses modal. Hasilnya, pengangguran massal. Pengangguran yang tinggi akan memicu rantai persoalan lain. Kemiskinan ekstrem, kriminalitas meningkat, dan kestabilan sosial terganggu. Ketika perut lapar dan harapan sirna, masyarakat bisa menjadi massa tak terkendali yang berpotensi mengoyak tatanan negara. Krisis kepercayaan, investor asing angkat kaki, ekonomi tidak bisa berdiri sendiri. Ia butuh kepercayaan. Kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintah dan dari investor terhadap iklim bisnis. Ketika ekonomi mulai goyah, kepercayaan ini akan menguap. Investor asing yang sebelumnya menanamkan modal di pasar saham, obligasi, atau sektor real akan buru-buru menarik dananya. Hasilnya, arus modal keluar, capital outflow besar-besaran. Lalu apa akibatnya? Rupiah semakin tertekan. Cadangan devisa tergerus. Bank Indonesia akan dipaksa menaikkan suku bunga demi menstabilkan rupiah. Namun suku bunga tinggi justru akan membebani dunia usaha dan masyarakat yang punya pinjaman. Kredit macet meningkat, bank bisa bangkrut. Siklus ini seperti bola salju yang terus membesar. Paling parah, kepercayaan internasional terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia akan hancur. Rating kredit dari lembaga-lembaga seperti Moody's, S&P, atau Fitch bisa diturunkan. Biaya pinjaman Indonesia naik drastis. Investor global akan memandang Indonesia sebagai negara berisiko tinggi. Dalam bahasa pasar keuangan, Indonesia akan dianggap junk economy. Sistem keuangan diambang krisis perbankan. Bank adalah jantung dari sistem ekonomi modern. Ketika masyarakat kehilangan penghasilan dan perusahaan gagal bayar utang,
perbankan berada di posisi rentan. Kredit macet, non-performing loan (NPL) akan melonjak. Bank tidak mampu lagi menyalurkan kredit karena likuiditas kering. Maka, roda ekonomi akan berhenti berputar. Lebih berbahaya lagi jika masyarakat panik dan menarik tabungannya secara masif. Ini disebut bank run. Jika terjadi pada skala besar, bank tidak akan mampu menyediakan dana tunai karena sebagian besar dananya sudah disalurkan sebagai kredit jangka panjang. Dalam skenario paling ekstrem, ini bisa memicu krisis sistemik, runtuhnya kepercayaan pada seluruh sektor keuangan nasional. Pemerintah bisa turun tangan lewat lembaga penjamin simpanan (LPS), tetapi kapasitas mereka terbatas. Jika ratusan juta rekening nasabah dari puluhan bank bermasalah harus dibayar dalam waktu bersamaan, negara akan terpaksa menggelontorkan dana talangan (bailout) yang bisa membebani APBN secara besar-besaran. Pemerintah terjepit, ruang fiskal menyempit. Saat krisis, negara diharapkan menjadi penopang terakhir, last resort. Namun, ketika ekonomi jatuh, penerimaan negara juga ambruk. Pajak yang menjadi tulang punggung pendapatan negara akan menurun drastis karena aktivitas ekonomi mengecil. Di sisi lain, kebutuhan belanja sosial justru membengkak. Subsidi harus dinaikkan, bantuan langsung tunai diperlukan, dan proyek padat karya harus digencarkan. Maka, APBN akan menghadapi dilema berat. Penerimaan turun, pengeluaran naik, sementara defisit tidak bisa terus dibiarkan melebar. Untuk menutup defisit, pemerintah harus berutang. Tapi siapa yang mau meminjamkan uang ke negara yang ekonominya sedang jatuh? Jikapun ada, bunganya akan sangat tinggi karena risiko meningkat. Jika ini berlangsung lama, pemerintah bisa menghadapi fiscal trap. Jebakan fiskal di mana utang terus menumpuk hanya untuk membayar bunga utang sebelumnya. Ini skenario klasik menuju kebangkrutan negara, default. Dampak politik, ketidakstabilan yang berbahaya. Ekonomi dan politik adalah dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Ketika ekonomi jatuh, ketidakpuasan sosial akan meningkat. Demonstrasi massal, gelombang protes, bahkan kerusuhan bisa terjadi. Sejarah Indonesia sendiri mencatat, kejatuhan Orde Baru di tahun 1998 dipicu oleh krisis ekonomi dan krisis kepercayaan. Pemerintah yang sedang berkuasa akan menjadi sasaran kritik keras. Legitimasi politik bisa runtuh. Oposisi akan semakin berani menggoyang pemerintahan. Di sisi lain, ketegangan sosial bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk menyebar pengaruh. Terorisme, separatisme, dan disintegrasi bisa menjadi ancaman nyata. Stabilitas nasional akan terancam, dan ini memperparah krisis ekonomi itu sendiri. Investor semakin takut, dunia internasional makin menjauh. Negara menjadi seperti kapal tanpa nahoda di tengah badai. Apakah semua ini tak terhindarkan? Tentu tidak. Justru narasi ini penting untuk menjadi peringatan dini, early warning system, bahwa ekonomi bukanlah sesuatu yang bisa disepelekan. Pemerintah harus selalu menjaga stabilitas makroekonomi, menjaga defisit fiskal di batas aman, mengelola utang dengan hati-hati, memperkuat cadangan devisa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Diversifikasi ekonomi juga penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah yang harganya sangat fluktuatif. Perlu penguatan sektor industri, hilirisasi sumber daya alam, serta investasi besar-besaran di bidang pendidikan dan riset teknologi. Reformasi struktural di sektor pajak, perizinan usaha, birokrasi, dan digitalisasi ekonomi juga mutlak dilakukan agar daya saing meningkat. Di saat bersamaan, sistem jaring pengaman sosial harus diperkuat agar rakyat kecil tidak menjadi korban pertama ketika guncangan ekonomi datang. Waspada, tapi jangan panik. Apa yang akan terjadi jika ekonomi Indonesia jatuh? Jawabannya, penderitaan massal, kekacauan sosial, dan kerentanan negara secara keseluruhan. Namun, ini bukan akhir dari segalanya. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia punya daya tahan yang luar biasa. Kunci utamanya ada pada kesadaran kolektif, bahwa stabilitas ekonomi bukan tanggung jawab pemerintah semata,
tapi juga masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan generasi muda. Edukasi publik harus ditingkatkan. Literasi keuangan harus dikuasai. Kewaspadaan terhadap risiko global harus menjadi bagian dari kebijakan nasional. Selama Indonesia terus belajar dari krisis masa lalu, memperbaiki sistem, dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kehati-hatian, maka skenario terburuk itu bisa dihindari. Namun ingat, mencegah lebih baik daripada menyesal.